Setelah Su Han selesai berbicara, lantai 15.000 menjadi sunyi. Pangu Xingzi terus memperhatikan, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya tentang banyak item di layar cahaya. Orang-orang dari tempat-tempat seperti Kota Tulong, keluarga Liu, Istana Naga Empat Lautan, dan binatang suci muda dari klan Malam Berbintang melirik Su Han dan kemudian ke layar cahaya, tampaknya ingin berbicara tetapi tidak yakin caranya. Su Han hanya duduk bersila dan mengaktifkan teknik Kaisar Naga di dalam tubuhnya, melahap ke-15 mutiara langit dan bumi yang baru saja diperolehnya. Itu masih digunakan pada bayangan hantu 5 warna, membuat tingginya mencapai 1531 zang. Seiring berjalannya waktu, hari lain telah berlalu. 3 alam murni jelas tidak tampak terbuka dengan sendirinya, loh batu di dalam layar cahaya seringkali muncul dan menghilang. Zonglin dan para jenius iblis lainnya benar-benar duduk bersila, seolah-olah mereka ingin terus berdebat dengan Su Han sampai akhir. Dan begitulah, 5 hari berikutnya berlalu dengan tenang. Ling Xiao dan Ye Xiaofei telah tiba di sini dan melahap 15 mutiara langit dan bumi. Selain mereka, ada juga seekor monster titan muda, 2 keajaiban iblis, dan seorang keajaiban manusia, yang semuanya mencapai lantai 15.000. Kedua jenius keajaiban setan itu merupakan keturunan klan suci dan terkenal dalam daftar perburuan setan. Mereka adalah Teng Wan, peringkat ke-14, dan Feng Jiu, peringkat ke-15. Feng Jiu berubah menjadi seorang wanita, yang tampak sangat cantik, tetapi agak sok dan menyendiri. Saat dia melihat Su Han, dia merasakan kebencian yang lebih besar daripada Zonglin, meskipun dia dan Su Han belum pernah berhubungan sebelumnya. Su Han menduga itu bukan karena kebencian antara kedua ras, tetapi karena dia juga menyukai Zonglin. Atau mungkin, saat berada di alam setan, dia secara tidak sengaja membunuh seseorang yang ada hubungannya dengannya. Tentu saja, Su Han tidak peduli dengan alasannya. Kalau mereka benar-benar membuat Su Han marah, Su Han tidak peduli mereka laki-laki atau perempuan, manusia atau setan, Su Han akan membunuh mereka tanpa ampun. Patut disebutkan bahwa jenius ajaib manusia yang kemudian bangkit dan menjadi terkenal sebenarnya adalah keturunan Yao Qi, salah satu dari 9 dewa besar. Dia adalah satu-satunya perempuan di antara 4 bintang dan keturunan 9 dewa. Dia memiliki kepribadian yang sangat rendah hati dan pernah membela Su Han. Su Han memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Di antara alis keturunan Yao Qi, ada 6 bintang hitam, yang berarti bahwa kultivasinya telah mencapai alam dewa surgawi bintang 6, dan itu harus menjadi puncak tingkat bintang 6. Pemimpin Sekte Su, keturunan Yao Qi menyapa Su Han terlebih dahulu, sambil tersenyum lembut, "Kita bertemu lagi. Semoga kamu baik-baik saja." Su Han tersenyum dan berkata, "Kecepatan kultivasimu sungguh menakjubkan, kamu sudah mencapai bintang ke-6. Apakah aku menakjubkan?" Keturunan Yao Qi itu tampak gelisah. "Lihatlah orang-orang di sekitar kita, siapa di antara mereka yang lebih lemah dariku? Dia, calon menantumu, sama hebatnya denganku. Aku tidak punya muka untuk berpura-pura menjadi jenius di hadapanmu." Uhuk. Su Han terbatuk ringan dan melirik Fang Sun. Wajahnya sedikit memerah, dan semakin dia menatap keturunan Yao Qi, semakin tampan penampilannya. Wanita ini sangat fasih berbicara. Su Sue melihat ekspresi gembira Fang Sun, lalu mendengus, "Keturunan Yao Qi, jangan bicara omong kosong. Aku belum mengakuinya." "Hehe." Keturunan Yao Qi tersenyum, "Itu memang benar. Kau dan dia sama-sama berbakat. Orang biasa tentu saja tidak akan cocok menjadi calon suamimu. Tapi kurasa takdir ini memang sudah ditentukan sebelumnya. Tuan muda Fang ini ditakdirkan untuk masuk ke dalam keluarga Sumu. Menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Sumu." Su Sue melirik Fang Sun sambil berkata, "Itu bukan status yang bagus, Tuan muda Fang mungkin tidak akan mau." "Aku bersedia, 100% bersedia." Fang Sun langsung melompat keluar. Mendengar itu, semua orang tercengang. "Hehe,
Sebenarnya saya bukan menantu yang ingin tinggal serumah. Fang Sun menggaruk kepalanya sambil berkata, awalnya aku seorang kultivator nakal, dan terus terang saja, aku tunawisma. Jika Senior Su setuju di masa depan, aku tentu akan bergabung dengan Sekte Phoenix. Aku tidak peduli apakah aku menjadi menantu atau semacamnya. Fang Sun, berhentilah mengagumi dirimu sendiri di sini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Su Yao. Pada saat ini, dia hanya berjarak sekitar 30 lantai dari lantai 15.000, cukup untuk melihat sosoknya melalui celah-celah awan. Yao mata Su Han berbinar. Kakak, Su Sue sangat gembira. Master Sekte, Nona kedua, bukankah kau terlalu sombong? Kau hanya melihat Nona tertua. Kita benar-benar diabaikan. Sebuah suara mengeluh terdengar dari belakang. Itu adalah Sen Li, yang berada pada level yang sama dengan Su Yao. Paman Sen, kata Su Han sambil tersenyum canggung. Su Sue lalu berkata, kakek Sen Li, bagaimana mungkin Sue berani tidak menanggapimu dengan serius? Aku baru saja akan menyapamu. Gadis kecil, aku belum pernah melihatmu begitu fasih sebelumnya, kata Sen Li dengan penuh kesabaran. Selain Sen Li dan Su Yao, ada juga Suan Yuan Xiong, 7 kaisar klan perang, dan Xiao Qinxian. Mereka semua berada di tangga yang sama, dan tingkat kultivasi mereka semua telah mencapai alam dewa surgawi bintang 6. Yang terkuat adalah Su Yao, dengan 7 bintang penuh yang berkilauan dan beredar di antara alisnya. Hahaha, Su Han tertawa terbahak-bahak. Para petinggi Sekte Phoenix memperoleh banyak keuntungan dari pendakian tangga surgawi ini. Sekalipun kita berhenti di sini, itu sudah cukup. Master Sekte, aku belum keluar. Jeritan tiba-tiba terdengar saat pelangi panjang melesat dari tangga lain menuju surga. Kecepatannya begitu hebat sehingga melewati puluhan lantai dalam sekejap mata. Adegan ini membuat semua anak ajaib menciut karena terkejut, dan bahkan Zhong Lin dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melihat. Luo Xingyun, Su Han berkedip. Saya masih ingat ketika orang ini berada di wilayah bintang tengah. Ia menggunakan pedang Kaisar Matahari Ilahi dan berjuang untuk keluar dari pertempuran melawan para kultivator bebas. Ia akhirnya bergabung dengan Sekte Phoenix dan diangkat menjadi murid oleh Kaisar Hantu Salju. Kemudian, dia juga datang ke lapangan bintang atas bersama semua orang, tetapi Su Han tidak terlalu memperhatikannya. Dengan pedang Kaisar Matahari Ilahi di tangannya, Su Han tahu bahwa potensi masa depan Luo Xingyun akan besar, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sebesar ini. Dengan tingkat kultivasi Dewa Langit bintang 7, bahkan di bawah 5.000 kali gravitasi, dia masih dapat melintasi puluhan lapisan dalam sekejap mata. Sialan, aku kelelahan. Luo Xingyun berhenti, menatap kerumunan, dan berkata dengan napas terengah-engah, akhirnya ketemu juga. Tidak percuma semua energi hukumku yang tak terhitung jumlahnya kugunakan. Energi berbasis hukum. Su Han terkejut. Luo Xingyun tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari Su Han, dan mengirimkan suaranya dari jauh, Master Sekte. Aku menggunakan wajah itu untuk menemukan banyak energi hukum di tangga surgawi ini. Dalam hal keberuntungan, aku tidak mendapatkan banyak keberuntungan, tetapi tingkat kultivasiku saat ini meningkat berkat energi hukum itu. Pupil mata Su Han mengerut, tak percaya. Luo Xingyun mengatur napas dan menjelaskan, energi hukum di tangga surgawi ini sungguh melimpah. Kau mungkin tak bisa merasakannya, tapi aku dibimbing oleh wajah itu. Sayang sekali aku baru mencapai lantai 9.000 sebelum wajah itu memberitahuku bahwa titik fusi telah muncul. Aku tak punya pilihan selain bergegas ke sini, dan energi dari 6.000 lantai yang tersisa hampir terbuang sia-sia. Jika kau melahap seluruh energi dari 6.000 lapisan hukum ini, kau mungkin akan menjadi dewa kuno, kata Su Han kaget. Tentu saja. Luo Xingyun menunjukkan ekspresi bangga, lalu terkekeh dan berkata, namun, masih lebih penting untuk bersatu kembali dengan kalian semua, Master Sekte.
Terlalu membosankan bagiku untuk menyerap energi hukum sendirian. Aku berharap di titik fusi, aku dapat menemukan lebih banyak energi hukum sehingga kita semua dapat menyerapnya bersama dan menerobos bersama. Bukankah itu luar biasa? Hahaha. Su-Han memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum tak berdaya, "Berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah naik. Biarkan aku istirahat sebentar," jawab Luo Xingyun. Lalu dia duduk bersila, mengalirkan energi internalnya untuk memulihkan kekuatan kultivasinya. Bagi mereka yang berada di alam ilahi, kekuatan kultivasi ini pada hakikat adalah energi hukum. Su-Han menarik pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Xiaofei. Jelas, wajah yang tersembunyi di tubuh Ye Xiaofei tidak manusiawi, seperti Luo Xingyun. Kalau tidak, Ye Xiaofei setidaknya akan berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Luo Xingyun. Pada saat ini, Ye Xiaofei juga melihat Luo Xingyun. Keduanya saling memandang, bagaikan seorang kakak perempuan menatap adik laki-lakinya. Mata Ye Xiaofei tidak memancarkan kasih sayang, tetapi mata Luo Xingyun dipenuhi kerinduan terhadap saudara perempuannya. Hubungan antara keduanya masih belum jelas, tetapi Su-Han tahu bahwa karena keduanya memiliki hantu wajah, mereka pasti ada hubungannya. Luo Xingyun merasa sangat berterima kasih pada Ye Xiaofei, karena jika bukan karena Ye Xiaofei, Su-Han tidak akan memberinya kesempatan, dan dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Pemimpin Sekte Su, suara keturunan Yaochi bergema dengan rasa iri. Sekte Phoenix benar-benar tempat para naga dan harimau bersembunyi, dan bakat-bakat berlimpah. "Apa yang membuatmu berkata begitu?" tanya Su-Han sambil tersenyum. "Semuanya sudah jelas di hadapan kita, apakah perlu penjelasan lebih lanjut?" Keturunan Yaochi berkata sambil tersenyum kecut, "Termasuk mereka, total ada 38 orang di tempat tingkat 15.000 ini, tetapi Sekte Phoenixmu sendiri menempati 15 tempat. Tampaknya masa depan bidang bintang superior ini akan benar-benar menjadi milik Sekte Phoenix. Kau terlalu menyanjungku." Su-Han menggelengkan kepalanya. Ling Xiao, berdiri di samping, berkata, "Ini bukan apa-apa. Apa yang telah disaksikan keturunan Yaochi hari ini hanyalah puncak gunung es dari Sekte Phoenix. Akan ada lebih banyak momen mengejutkan yang akan datang. Jangan bicara omong kosong, kau benar-benar sombong." Ye Xiaofei melotot padanya. "Di mana aku berbohong?" Ling Xiao balas melotot. "Kaisar surgawi pembunuh dewa benar. Aku juga tahu sedikit tentang Sekte Phoenix. Meskipun belum ada individu yang super kuat, mereka pasti akan bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi di masa depan," kata keturunan Yaochi itu. "Jangan bicarakan itu sekarang." Su-Han menoleh ke bawah dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ketiga orang itu belum datang? "Lihat, kami pikir pemimpin Sekte Su hanya bersikap rendah hati, tapi dalam sekejap mata, dia sudah menampar wajah kami." Keturunan Yaochi itu tertawa. Su-Han tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Tiga orang yang dimaksudnya tentu saja Su Yi, Xiao Qinxian, dan Xin Leng. Sebagai makhluk yang memiliki artefak kuno, titik awal mereka sudah jauh lebih tinggi daripada para jenius lainnya. Selain itu, bakat mereka sejak awal tidak rendah, jadi seharusnya mereka tidak gagal untuk maju sampai sekarang. Bush! Tepat setelah keturunan Yaochi selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba datang dari salah satu tangga menuju surga di bawah. Kilin raksasa yang ilusif meraung saat menerjang ke arah mereka. Dan berdiri di atas kepala Kilin adalah seorang pemuda, dia adalah Xin Leng. Dia memegang pedang panjang, rambutnya berkibar, dan di atas alisnya, selain 7 bintang hitam legam, ada juga tanda berbentuk pedang emas. "Orang ini, kamu benar-benar tidak bisa dibicarakan." Su-Han tersenyum. Tak jauh darinya, Zonglin tiba-tiba berdiri, menatap Xin Leng dan berkata, "Beraninya kau menunggangi Kilin. Apa kau mau mati?" Xin Leng menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba mengacungkan pedang panjangnya. Slaas! Dengan sinar pedang yang menyapu, kepala Kilin di bawah kakinya terpenggal,
dan sosok besar itu lenyap dari pandangan semua orang dengan suara keras. Xin Leng mendarat di tangga, yang hanya berjarak sekitar 20 lantai dari lantai 15.000, dan menunjuk ke arah Zonglin sambil berkata, nasibmu akan sama seperti binatang ini. Dum, whoosh. Aura Zonglin tiba-tiba meledak. Tekanan mengerikan itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari kultivasinya. Dalam persepsi Su Han, bahkan Dewa Kuno Bintang 2 pun mungkin bukan tandingan Zonglin. Dan ini berada di lantai 15.000, di bawah 6.000 kali gravitasi. Dengan kata lain, jika Zonglin meninggalkan tangga surgawi, kekuatan tempur sejatinya mungkin akan sebanding dengan iblis kuno 5 darah. Dengan kultivasi iblis darah ke-7, dia memiliki kekuatan tempur iblis kuno darah ke-5. Makhluk ini memang menakutkan, pikir Su Han dalam hati. Ini hanyalah apa yang ditunjukkan Zonglin di permukaan. Jika dia menggunakan semua metodenya, bahkan iblis kuno 5 darah biasa pun mungkin bukan tandingannya. Tentu saja, jarak antara dia dan Su Han masih terlalu besar. Kesampingkan semua hal lainnya, mari kita bicarakan tentang tingkat kultivasi mereka. Dalam hal kekuatan tempur, Su Han dapat mengalahkan semua dewa kuno bintang 5 dan sama sekali tidak lebih lemah dari Zonglin. Akan tetapi, tingkat kultivasinya hanya berada pada alam dewa surgawi bintang 4, yang 3 tingkat lebih rendah dibandingkan Zonglin. Saat dia mencapai level 7 bintang, kemungkinan besar dia tidak akan tersentuh oleh siapapun yang berada di bawah level setengah santo. Itu juga bagus. Su Han bergumam pada dirinya sendiri, semakin kuat lawannya, semakin menarik. Idenya hanya sekadar pikiran sekilas. Sementara itu, Zonglin menatap Xin Leng dengan seksama, suaranya merinding saat berkata, ucapkan lagi. Percaya atau tidak, sebelum 3 alam murni terbuka, aku akan memastikan kau mati di sini. Wujud aslinya adalah kilin, dan penghancuran kilin ilusif oleh Xin Leng menyebabkan dirinya sangat terhina. Kau, sebelum Xin Leng dapat berbicara, suara alunan musik yang menyayat hati datang dari lantai tangga lain. Wung, musik berubah menjadi gelombang suara nyata, menyapu 15.000 lapisan seperti gelombang yang bergelombang. Semua jenius ajaib yang mendengar ini merasakan pikiran mereka terguncang, napas mereka menjadi tidak stabil, dan kekuatan tempur mereka secara halus menunjukkan tren menurun. Sosok berjubah hijau berjalan ke arah mereka, melangkah di atas gelombang suara. Itu adalah Xiao Qinxian. Ekspresinya acuh tak acuh dan kosong. Mendongak, ia menatap Zonglin dan berkata, berani menyentuh siapapun dari sekte Phoenixku, aku akan membunuhnya. Melihat Xiao Qinxian, yang juga telah mencapai alam dewa surgawi bintang 7, senyum Su Han semakin dalam. Sungguh serangkaian kejutan. Tak heran jika mereka berdua butuh waktu lama untuk tiba, mereka berdua dalam perjalanan untuk menerobos ke level berikutnya. Karena 3 alam murni belum terbuka dan Zonglin beserta yang lain tidak mau bekerja sama, tinggal di sini dan menunggu anggota sekte Phoenix lainnya tiba bukanlah hal yang buruk. Melihat semakin banyak orang dari sekte Phoenix yang datang, kemarahan Zonglin pun meningkat. Sekte Phoenix, sungguh nada sombong. Han Bei berdiri saat itu, bahu-membahu dengan Zonglin, dan berkata dengan tenang, wujud asli Zonglin adalah kilin. Apa yang kau lakukan tadi adalah memberitahunya bahwa dengan kemampuanmu, kau juga bisa membunuhnya. Saya mungkin tidak bisa melakukannya, tapi pemimpin sekte Phoenixku bisa. Xin Leng berkata dengan suara berat, lagi pula, dia sudah mati lebih dari 10 kali di tangan pemimpin sekte. Bajingan, Zonglin cepat marah dan tidak dapat menahan diri untuk segera bertindak. Han Bei menariknya kembali, sambil menggelengkan kepalanya pelan untuk memberi isyarat agar dia tidak bertindak impulsif. Mereka tidak takut pada para jenius manusia, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah medan bintang atas. Saat ini, hanya ada 9 jenius setan di sini, dan mereka tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan manusia. Pergi berperang jelas bukan pilihan yang tepat. Hahaha, mau berkelahi.
Tepat pada saat itu, ledakan tawa lainnya terdengar. Su Han langsung tahu bahwa itu adalah Su Yi, pria yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Bes! Saat suara itu memudar, sosok Su Yi muncul di hadapan semua orang. Tidak seperti pintu masuk megah Xin Ling dan Xiao Qinxian, dia hanya berjalan ke atas. Namun setiap langkahnya sangat mantap, dan dia menaiki 50 lantai sekaligus, satu lantai setiap kalinya, sebelum beristirahat sejenak. Manusia saling bersekongkol, tapi klan Phoenix Moose sangat bersatu. Feng Qi juga berdiri, berkata, Bailey belum muncul, sepertinya dia benar-benar mati. Haruskah kita membalaskan dendamnya? Tentu saja. Zhong Yu berdiri. Membunuh manusia selalu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ucapnya. Baik Teng Wan maupun Feng Jiu tidak berbicara, tetapi aura pembunuh mereka membuktikan pikiran mereka. Suasana di lantai 15.000 langsung menjadi tegang dan penuh ketegangan. Tepat ketika banyak orang mengira mereka benar-benar akan bergerak, An Zen tiba-tiba menatap Su Han dan bertanya, bukannya menggabungkan kekuatan itu mustahil, tapi kau harus mencari tahu dulu apa kekuatan langit dan bumi itu. An Zen, Zonglin berseru, tidak dapat mempercayainya. Han Bei dan yang lainnya membelanya, tetapi An Zen selalu mempertimbangkan untuk bergabung. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Zonglin telah menyukai An Zen sejak lama, ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia setan. Bahkan Han Bei dan yang lainnya tidak menyangka An Zen begitu kejam. Tentu saja, Su Han juga terkejut. Dia selalu menyukaimu, dan kau memperlakukannya seperti ini. Goda Su Han, saya akan menikahinya, jadi saya membuat pilihan terbaik untuknya, kata An Zen. Mendengar ini, kemarahan yang hampir muncul pada Zonglin tiba-tiba sirna. Dia menatap An Zen dengan mata terbelalak, kata-katanya terbata-bata. Apa yang barusan kau katakan? Aku bilang, aku akan menikah denganmu. An Zen menatap Zonglin. Zonglin dapat melihat bahwa meskipun wajah An Zen tidak berekspresi, ada sedikit kelembutan tersembunyi di matanya. Kepalanya berputar, dan Zonglin merasa dunia telah menjadi kosong, hanya sosok An Zen yang masih dalam pandangannya. Dia sudah lama mengejar An Zen, tetapi An Zen tidak kunjung memberikan respons. Namun, Zonglin tidak pernah menyerah. Di alam setan, banyak sekali wanita dari 3 ras yang berbondong-bondong menghampirinya, tetapi dia bahkan tidak melirik mereka, hatinya hanya untuk An Zen. Ketekunan semacam itu juga sangat melelahkan secara mental. Dan saat ini, setelah An Zen memukulnya dengan tongkat, dia memberinya sepotong permen yang sangat manis. Zonglin langsung merasa bahwa semua usahanya sebelumnya tidak ada bedanya. Benar-benar, Zonglin langsung menghampiri An Zen, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap, dan berseru, An Zen, apa yang kau katakan itu benar. Kau benar-benar akan menikah denganku. Kau juga menyukaiku. Ya, An Zen menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Hahaha. Zonglin tertawa terbahak-bahak. Pertunjukan yang luar biasa. Suara Su Han yang sumbang tiba-tiba terdengar, sepertinya meskipun iblis dan manusia memiliki wujud fisik yang berbeda, mereka tetap memiliki hati. Kukira kau hanya tahu cara bereproduksi secara mekanis. Kentut, Zonglin mencibir, perasaan umat manusia tak ada bandingannya dengan perasaan ras kami. Kau hanya tipu daya dan rencana busuk. Merasa gembira, Zonglin juga dipenuhi dengan semangat juang. Dia meraih tangan An Zen dan berkata kepada Su Han, Sekte Phoenix telah menghinaku, dan ini benar-benar tak termaafkan. Aku akan merobek mulutmu dan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi. Tidak. An Zen tiba-tiba berbicara, memotong perkataannya, kamu bukan tandingannya. Hah, Zonglin terkejut, Han Bei dan yang lainnya juga tercengang. Bukankah ini agak terlalu blak-blakan? Mereka memberiku sepotong permen, lalu mereka memberiku sebatang tongkat. An Zen, apakah kau benar-benar meremehkanku? Zonglin tersenyum kecut, aku tidak meremehkanmu. An Zen menggelengkan kepalanya, aku tahu kamu kuat,
tapi aku juga tahu dia lebih kuat darimu. Bagaimana kamu tahu? Su Han bertanya sambil tersenyum. Aku merasa begitu. Tidak, perasaanmu semuanya salah. Zonglin menarik napas dalam-dalam. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dengan kultivasinya di alam Dewa Surgawi Bintang 4, aku yakin bisa membunuhnya jika aku dan dia bertarung lagi. Jika kau tidak mendengarkanku, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya. Anzen menatap Zonglin. Zonglin tidak puas, tetapi ia khawatir Anzen akan marah. Akhirnya, ia memilih Anzen daripada Su Han. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan tidak menyerang mereka untuk saat ini, kata Zonglin dengan suara berat. Tidak hanya itu, kita juga perlu membahas penggabungan kekuatan, tambah Anzen. Ini tidak akan berhasil, sama sekali tidak. Aku, Zonglin, tidak akan pernah mau bergabung dengan umat manusia. Zonglin menggertakkan giginya. Bergabung sekarang adalah pilihan yang tepat. Anzen berbicara, tetapi kali ini, bukan hanya kepada Zonglin, tetapi kepada semua jenius keajaiban setan, dan itu adalah pesan telepati. Saat Hanbei dan yang lainnya mengerutkan kening, Anzen melanjutkan, 3 alam murni ini jelas tidak akan terbuka dengan sendirinya. Kita bisa saja menunggu sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak manusia jenius akan datang ke sini. Jika kita ingin mendapatkan lebih banyak keberuntungan, kita harus memasuki 3 alam murni ini, kecuali kau benar-benar berniat menyerah. Pada titik ini, Anzen berhenti sejenak dan menatap Hanbei dan yang lainnya. Mereka jelas tidak bermaksud menyerah begitu saja, bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa keberuntungan terbesar mungkin terletak di 3 alam murni. Mereka bahkan berencana untuk menerobos ke alam iblis kuno dengan mengandalkan alam 3 dewa murni. Karena kalian tidak berniat menyerah, dan 3 alam murni tidak akan terbuka dengan sendirinya, maka bergabung hanyalah masalah waktu. Anzen melanjutkan, namun, jika kalian terus menunda seperti ini, itu hanya akan menguntungkan umat manusia. Terutama para jenius dari Sekte Phoenix ini, bakat mereka belum tentu lebih rendah dari kita, seperti yang bisa dilihat dari apa yang kita lihat sekarang. Jika kita terus menunda, semakin banyak manusia jenius yang akan datang. Jika kita kemudian bergabung untuk membuka 3 alam murni, itu hanya akan menciptakan manfaat yang lebih besar bagi umat manusia. Mendengar ini, Zonglin dan yang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Perkataan Anzen sangat masuk akal. Jika mereka memasuki 3 alam murni sekarang, akan ada kurang dari 30 orang jenius yang dapat bersaing dengan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak keajaiban manusia tiba di sini, meningkatkan persaingan untuk berkreasi. Sekalipun mereka percaya diri dengan kekuatan tempur mereka yang unggul dan dapat meremehkan para jenius lainnya, jika mereka dapat memperoleh peruntungan dari 3 alam murni sesegera mungkin dan menutup tangga surgawi, maka peruntungan yang diperoleh para jenius manusia akan berkurang pula. Dapat dikatakan bahwa selama mereka cukup cepat, para jenius umat manusia mungkin tidak akan punya waktu untuk melangkah ke 15.000 level ini sebelum tangga surgawi ditutup. Penantian ini, pada hakikat, secara tidak langsung menciptakan waktu bagi para manusia ajaib yang masih berjuang. Anzen benar, ucapnya dengan ekspresi sedih. Feng Qi juga berkata, benar. Kita sudah sejauh ini, jadi kita pasti tidak akan menyerah. Lagi pula, Su Han telah menyebabkan kerugian besar bagi ras kita di sungai 10.000 binatang. Sekarang alam super rahasia umat manusia akhirnya terbuka, dan pintu masuknya tepat di depan kita. Bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam masa lalu? Menunda waktu hanya akan merugikan kita, bukan menguntungkan, ucap Anzen. Kalau begitu, mari kita bergabung. Zonglin menarik napas dalam-dalam, meskipun aku sangat membenci Su Han, aku tidak bisa membiarkan hal ini menunda kesempatan kita untuk mendapatkan harta karun ini. Dulu di sungai 10.000 binatang, banyak sekali jenius yang mati di tangannya,
dan kota 9 neterku membayar harganya dengan 10 iblis kuno dari 3 darah. Sekarang setelah 3 alam murni terbuka, jika aku mendapatkan harta karun ini terlebih dahulu, aku akan membuat Suhan, dan bahkan seluruh umat manusia, membayar hutang darahnya. Dengan kepribadianmu, di antara semua setan, hanya Anzen yang bisa membujukmu, kata Han Bei dengan nada sinis. Aku bersedia mendengarkannya, itu bukan urusanmu. Zonglin memelototi Han Bei. Baiklah, lakukan apa yang aku katakan. Anzen jarang menunjukkan senyum, dan dia sedikit mempererat cengkeramannya pada tangan Zonglin. Jantung Zonglin berdebar kencang, dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, Anzen, maukah kau benar-benar menikah denganku? Kau pikir aku bercanda, kata Anzen dengan marah. Penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, membuat Han Bei dan yang lainnya tercengang. Orang yang sedang jatuh cinta memang berbeda-beda. Canda Feng Ji. Feng Jiu menghela napas, kupikir Anzen akan selalu menolak yang mulia, tetapi sekarang sepertinya aku benar-benar tak punya pilihan. Aku hanya berharap kau bisa memperlakukan yang mulia dengan tulus, dan bukan hanya demi keuntungan pribadi. Keuntungan? Mata Anzen menyipit, apa kau pikir aku akan begitu mudah melupakan Suhan yang membunuh adikku? Tapi aku tidak cukup kuat. Apa yang bisa kulakukan selain menunggu waktu? Sejak zaman kuno, iblis dan manusia adalah musuh yang tak terdamaikan. Jika aku bisa membunuhnya, bahkan Zonglin pun tak akan punya kesempatan untuk melawannya. Baiklah. Zonglin menarik Anzen ke dalam pelukannya dan berbisik, aku akan membalaskan dendam Anning. Jika kau masih dendam, aku akan membiarkanmu memberikan pukulan terakhir untuk membunuh Suhan, oke? Oke. Anzen mengangguk. Suhan telah memperhatikan orang-orang ini sepanjang waktu, dan mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan melalui telepati. Dia tidak menyukai Anzen, tetapi dia pikir wanita itu sangat cerdas. Saat ini, Suhan tentu saja berharap bisa bergabung dengan Zonglin dan yang lainnya. Lagi pula, jika mereka tidak bergabung, 3 alam murni tidak akan pernah terbuka, dan tidak ada yang akan mendapat manfaat darinya. Suhan tidak percaya bahwa dirinya lebih rendah dari Zonglin. Jika 3 alam murni dibuka, Suhan tidak percaya bahwa kekayaannya akan lebih sedikit daripada Zonglin. Sebagai tokoh berpangkat tinggi dalam daftar pemburu setan, jika Zonglin dan kelompoknya benar-benar dapat bergabung, dampak yang dapat mereka buat akan sangat besar. Semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain. Hei, Suhan, katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk bergabung? Zonglin tiba-tiba bertanya. Apakah kalian akhirnya selesai mendiskusikan ini? Suhan berkata sambil tersenyum tipis, kekuatan cinta sungguh luar biasa. Bahkan kau pun setuju untuk bergabung. Haruskah aku berterima kasih kepada Anzen dengan pantas? Tidak perlu ucapan terima kasih, ini hanya masalah keuntungan bersama. Anzen berkata dengan tenang, yang seharusnya kita bicarakan sekarang adalah kekuatan langit dan bumi. Ya, karena kalian berniat bergabung, kalian pasti tahu kekuatan langit dan bumi. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Tanya Han Bei. Kekuatan langit dan bumi. Suhan menggelengkan kepalanya pelan, sebenarnya, aku juga tidak tahu apa kekuatan langit dan bumi ini. Mendengar ini, mereka semua mengerutkan kening. Suhan melanjutkan, menurut pemahamanku, memang ada kekuatan langit dan bumi. Misalnya, mutiara langit dan bumi yang kita peroleh di tangga surgawi ini sebenarnya terbentuk dari kondensasi kekuatan langit dan bumi. Namun, menurutku kekuatan langit dan bumi yang dibutuhkan untuk 3 alam murni seharusnya bukan seperti ini. Mengatakan hal itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa, hanya membuang-buang kesabaranku. Zonglin mencibir. Kau berani mencibir, coba ucapkan lagi, kata Ling Xiao dengan marah. Suhanlah yang ingin bergabung, apa-apaan ini? Zonglin mengumpat. Kalau begitu, diamlah dan dengarkan apa yang dikatakan pemimpin sekte. Balas Ling Xiao tajam. Zonglin ingin mengatakan sesuatu lagi,
tetapi Anzen mengeratkan cengkeramannya, dengan cepat menenangkan emosinya yang meluap-luap. Saya percaya bahwa kekuatan langit dan bumi di sini adalah kekuatan kultivasi kita sendiri, serta kekuatan darah dan ki kita, kata Su Han. Omong kosong. Feng Qi dan yang lainnya berbicara pada saat yang sama. Bagaimana kalian tahu itu tidak mungkin? Su Han mengerutkan kening. Apakah itu sebuah pertanyaan? Feng Qi berkata, waktu kita naik ke atas tadi, kita semua menyerang penghalang cahaya ini. Kalau menurutmu benar, kenapa kekuatan kita tidak melemahkan penghalang cahaya itu sama sekali? Tentu saja, kau tidak tahu tentang ini, karena kau tidak ada di atas sana saat itu. Haruskah kau bicara seperti itu, begitu sarkastis dan sarkastis? Su Yi mencibir. Sosoknya berdiri kokoh di lantai 15.000. Di saat yang sama, Xin Leng, Xiao Qinxian, Su Yao, Sun Yuanxiong, Shen Li dan lainnya juga berjalan di belakang Su Han. Itu benar, aku tidak sedang menyindir, kata Han Bei. Su Han mengabaikannya dan menatap layar cahaya sejenak sebelum akhirnya berkata, kurasa apa yang disebut kekuatan langit dan bumi ini pasti ada artinya. Arti. Mendengar perkataan Su Han, para jenius itu kembali berpikir keras. Zonglin dan setan lainnya tahu bahwa Su Han juga berhasrat memasuki alam tersebut, jadi dia tidak boleh bicara omong kosong. Terlebih lagi, mereka berdiri tepat di pintu masuk 3 alam murni, jadi omong kosong Su Han sama sekali tidak ada gunanya. Selain mereka dan Pangu Xingzi, anak ajaib lainnya mempercayai Su Han tanpa syarat. Bahkan anggota paling berbakat di Istana Naga tidak menunjukkan niat buruk terhadap Su Han karena Linger, meskipun Su Han adalah orang yang sangat tidak disukai menurut catatan kuno Istana Naga. Apa artinya? Tanya binatang suci klan malam berbintang. Su Han merenung cukup lama sebelum akhirnya bertanya, menurutmu, apa kekuatan langit dan bumi? Su Han, jangan berbelit-belit. Kalau kau tahu, katakan saja. Feng Qi tampak mulai kehilangan kesabaran. Su Han tidak marah, dia hanya tersenyum kecil dan menatap mereka semua. Kakak laki-lakiku pernah berkata sebelumnya bahwa kekuatan langit dan bumi ini seharusnya berbeda dengan kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam mutiara langit dan bumi, jadi mutiara tersebut bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Linger bahkan melewatkan nama Su Han dan langsung memanggilnya kakak laki-lakiku, yang menunjukkan betapa tinggi status Su Han di hatinya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, mungkinkah itu kekuatan lain antara langit dan bumi? Bukan untuk meningkatkan kultivasi, melainkan seperti hukum, ketertiban, atau bahkan asal-usul, sebuah kekuatan yang sulit dipahami dan bersifat eterik. Namun, kita tidak dapat mengendalikan kekuatan itu, jadi tentu saja kita tidak dapat membuka 3 alam murni. Ye Xiaofei menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak. Karena 3 alam murni telah muncul, pasti ada cara untuk memasukinya. Apa yang disebut kekuatan langit dan bumi, ini pastilah sesuatu yang telah dikuasai semua orang, tetapi belum disadari untuk saat ini. Kita adalah dewa, dan hanya bisa mengendalikan hukum. Mungkinkah itu kekuatan berbagai hukum? Ling Xiao menebak, misalnya, berapa banyak hukum 5 elemen, hukum petir, dan hukum cahaya dan kegelapan yang dibutuhkan untuk membuka 3 alam murni. Han Bei mendengus dingin, memang benar umat manusia telah menguasai hukum, tetapi rasku tidak mengolah hukum. Apakah itu berarti jika tidak ada umat manusia di sini, para jenius rasku tidak akan pernah bisa membuka 3 alam murni ini? Ling Xiao mengerutkan kening, tetapi harus mengakui bahwa Han Bei benar. Karena tangga surgawi memungkinkan para jenius ras setan untuk naik, kekuatan surga dan bumi pasti menampung kekuatan yang mereka miliki. Penggabungan kekuatan hukum dan kekuatan garis keturunan. Kata Su Yao lembut, mustahil. Banyak orang berkata serempak, kedua ras tersebut merupakan musuh yang tidak dapat didamaikan, bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Terlebih lagi, ini adalah kekuatan yang secara mendasar berbeda, dan tidak ada manusia ajaib atau setan ajaib yang pernah mencoba menggabungkannya. Oleh karena itu,
dugaan ini tidak valid. Mungkinkah kita membutuhkan barang tertentu? Zonglin tiba-tiba berkata, apakah kekuatan suatu benda tertentu dianggap sebagai kekuatan langit dan bumi oleh 3 dewa murni? Apakah perlu menggunakan benda ini untuk mengaktifkannya? Jika memang begitu, maka 3 alam murni pasti telah memberikan beberapa petunjuk, bukan sesuatu yang samar-samar, kata Anzen sambil menggelengkan kepalanya. Dasar rumput, Zunyu mengumpat, setelah semua omongan ini, mereka masih belum menemukan jawaban yang jelas. Tangga surgawi terkutuk ini tidak memiliki instruksi apapun. Sampai kapan kita akan terus menebak-nebak seperti ini? Aku khawatir 3 alam murni tidak akan terbuka sampai tangga surgawi ditutup. Kekuatan langit dan bumi. Su-Han menarik napas dalam-dalam dan bertanya perlahan, apa sebenarnya langit dan bumi itu? Kata-kata ini mengejutkan semua orang jenius. Su-Han, apa kau bercanda? Langit dan bumi, apalagi kalau bukan langit dan tanah? Zunji mencibir. Zonglin dan para jenius iblis lainnya menatap Su-Han dengan mata seperti orang yang menatap orang bodoh. Hanya ekspresi Anzen yang tetap tidak berubah, bahkan ada sedikit harapan tersembunyi di matanya saat dia menatap Su-Han. Tampaknya, dia cukup bersedia mendengarkan apa yang Su-Han katakan selanjutnya. Ras iblis tidak mengolah hukum dan tidak tahu apa-apa tentang Dao surgawi, jadi wajar saja mereka tidak akan mengerti hal ini. Karena itu, kau hanya perlu mendengarkan baik-baik. Suara Su-Han agak rendah. Zonglin dan yang lainnya mendengus dingin, tetapi tidak melanjutkan argumen dengan Su-Han. Kalau kita lihat secara sederhana, langit dan bumi memang hanya langit dan bumi. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, lalu, apa itu langit dan bumi? Su-Han berbicara seolah-olah kepada dirinya sendiri, namun juga seolah-olah berbicara kepada orang lain. Awan dan udara membentuk langit. Tanah dan kelembapan membentuk bumi. Tetapi jika hanya awan dan udara, dapatkah ia benar-benar disebut langit? Dan jika hanya tanah dan kelembapan, dari mana bumi berasal? Bumi mengandung air, yang membentuk sungai dan laut. Kita selalu terbiasa berpikir bahwa air adalah air dan daratan adalah daratan, dan keduanya berbeda. Namun, bumi mengandung air, dan dasar sungai dan laut adalah tanah. Bukankah keduanya saling terkait? Dengan kata lain, tanpa air, dari mana bumi akan berasal? Dan tanpa bumi, dari mana air akan berasal? Mendengar kata-kata Su-Han, Su Yao, Su Sue, dan yang lainnya berpikir keras. Keturunan Yaoci berangsur-angsur menjadi cerah, dan pikiran Fang Xijin dipenuhi dengan gemuruh, seakan-akan dunia lain telah terbuka. Bahkan setan dan monster paling berbakat seperti Zonglin, yang tidak mengerti makna di baliknya, mendengarkannya dengan penuh minat. Mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Su-Han masuk akal. Air dan tanah memang saling bergantung dan saling bergantung, hilangnya salah satunya akan membuat seluruh sistem tidak lengkap. Tapi apa gunanya Su-Han mengatakan semua ini? Air dan tanah hanyalah contoh. Su-Han melanjutkan penjelasannya, kelopak bunga bergantung pada cabang dan daun untuk mekar, ikan bergantung pada air untuk bertahan hidup, api bergantung pada kertas untuk terus menyala, dan burung bergantung pada langit untuk terbang. Pada titik ini, Su-Han berhenti sejenak, lalu berbicara dengan nada lebih cepat. Iblis mengandalkan kekuatan darah dan ki untuk menjadi lebih kuat, manusia mengandalkan kekuatan kultivasi untuk berkembang, dunia mengandalkan langit dan bumi untuk eksis, dan alam semesta mengandalkan dunia untuk berfungsi. Hanya apa yang memiliki langit dan bumi dapat disebut dunia, hanya apa yang memiliki dunia dapat disebut alam semesta. Bagi beberapa makhluk super kuat, setangkai bunga adalah dunia, sebatang pohon adalah gunung dan lautan, dan sehelai rumput adalah langit berbintang. Tetapi apapun yang terjadi, agar dunia bisa ada, harus ada langit dan bumi, dan agar langit dan bumi bisa ada, harus ada kehidupan. Tanpa kehidupan, siapakah yang akan menganggapnya sebagai langit dan bumi? Keberadaan kehidupan menciptakan segalanya, seperti langit.
Su-han mengulurkan tangannya dan menunjuk ke atas. Kita menyebutnya langit, jadi memang langit. Jika kita menyebutnya laut, bukan langit, maka sekarang pasti laut. Jika kita tidak menciptakan kata langit, maka tidak akan pernah ada langit di dunia ini. Semua orang berpikir keras. Teori kehidupan, Su-han tampaknya membuka pintu ke dunia lain bagi mereka. Namun mereka masih belum menemukan jawabannya. Pintu itu tampaknya terhalang oleh suatu kekuatan yang tak ada habisnya, dan sekeras apapun mereka mencoba, itu tidak ada gunanya. Dengan kata lain, tepat pada saat itu, suara Su-han yang bagaikan suara dewa, kembali bergema nyaring dalam pikiran mereka. Seperti tangga menuju surga ini. Ketika pertama kali muncul di tata surya tingkat atas, ia sama sekali tidak memiliki nama. Jadi mengapa sekarang disebut tangga surgawi? Manusialah yang memberinya nama ini. Kehidupan itu sendirilah yang memberinya nama ini. Jika tidak disebut tangga surga, melainkan nama lain, maka tangga surga tidak akan pernah ada di bawah Bima Sakti. Seperti setan, seperti manusia, seperti babi, anjing, sapi, domba, seperti bunga, rumput, dan pohon. Dalam pemahaman kita, mereka tampaknya disebut demikian secara default, tetapi kita perlu memikirkan dengan seksama dari mana kata setan dan manusia berasal. Apakah kata-kata itu yang muncul lebih dulu, atau kehidupan yang muncul lebih dulu? Hidup, itulah hidup. Keturunan Yaoci tiba-tiba berbicara, suaranya bergetar karena kegembiraan, kehidupan muncul, dan baru saat itulah kata-kata ini tercipta. Kita mungkin selalu ada, tetapi jika kata ras manusia tidak diciptakan, maka tidak akan pernah ada ras manusia di dunia ini. Jika teori kehidupan Su-han seperti menggambar naga yang hidup untuk semua orang, maka kata-kata keturunan Yaoci adalah sentuhan akhir. Bush, pikiran semua orang sedang kacau. Seolah-olah suatu kekuatan yang luar biasa telah tercipta, berubah menjadi arus deras yang dengan keras mendorong pintu tak kasat mata itu hingga terbuka. Sebuah pencerahan yang tiba-tiba. Rasa pencerahan muncul di hati setiap orang. Tingkat kultivasi mereka tetap tidak berubah, dan energi hukum mereka tidak meningkat sedikit pun, tetapi mereka mengembangkan teori kehidupan dalam pikiran mereka. Teori ini mungkin saja menjadi arah yang akan mereka kejar dalam studi masa depan mereka. Inilah konsep menelusuri akhir dunia, dan terlebih lagi, misteri mendalam menelusuri awal mula alam semesta. Bahkan para setan jenius seperti Zonglin, yang tidak menguasai hukum dan tidak dapat memahami misteri di dalamnya, tiba-tiba mengerti pada saat ini. Satu kata saja telah membangunkanku dari mimpiku. Jadi begitu. Dengan raut wajah sedih yang mendalam, Han Bei berkata dengan suara serius, kekuatan langit dan bumi sebenarnya adalah kekuatan kehidupan. Dan kita, baik setan maupun manusia, semuanya adalah bentuk kehidupan. Anzen juga berkata, bukannya kekuatan kita tidak termasuk dalam kekuatan langit dan bumi ini, melainkan sebelumnya, kekuatan langit dan bumi kita tidak cukup untuk membuka tiga alam murni ini. Swiss, 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 Swiss. Semua mata tertuju pada Su-han. Zonglin bertanya, suaranya bercampur antara keraguan dan tekad, jadi, kita adalah kekuatan langit dan bumi. Jadi, itu sebabnya kau mengusulkan untuk bergabung. Su-han tersenyum, namun tetap diam. Namun dia dengan jelas menyetujui perkataan Zonglin. Pada saat ini, semua setan dan orang jenius tidak dapat menahan diri untuk tidak terperangah karena takjub. Untuk memunculkan teori semacam itu, bahkan menelusuri kembali ke awal mula alam semesta, pengalaman seperti apa yang mesti dimiliki seseorang. Seberapa cepat pikirannya bekerja. Semua anak ajaib itu bertanya-tanya apa sebenarnya kekuatan langit dan bumi ini. Tapi Su-han sudah menyadarinya. Inti masalahnya adalah dia juga bisa membuat orang lain mengerti. Manusia mengolah Dao Agung, yang dapat digambarkan sebagai istilah umum untuk hukum, keteraturan, dan bahkan asal-usul. Semakin dalam pemahaman seseorang terhadap Dao Agung, semakin kuat pula kemampuannya untuk memanfaatkan kekuatan tersebut.
Mereka tidak dapat membayangkan betapa akrabnya Suhan dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Seperti yang diharapkan dari makhluk pertama yang menciptakan alam berdaulat di bawah Bima Sakti. Gumam Han Bei dalam hati. Jika sebelumnya mereka menilai Suhan hanya berdasarkan kekuatannya, penilaian mereka sekarang sepenuhnya berbeda. Mewujudkan diri sendiri adalah puncak keterampilan. Mencerahkan orang lain adalah pencapaian tertinggi. Untuk membuat bahkan para jenius iblis yang tidak mengolah dao besar mengerti ini berarti mencapai keadaan penguasaan ilahi. Para ahli iblis jenius seperti Zhong Lin merasakan kekaguman yang mendalam terhadap Suhan, tetapi juga rasa khawatir yang mendalam. Jika dia terus hidup, ras setanku dalam bahaya besar. Zhong Lin mengepalkan tinjunya. Pemimpin Sekte Su, suara keturunan Yaoqi datang dari samping. Dia membungkuk sedikit pada Suhan, semua jejak kesombongan yang sebelumnya ditunjukkannya lenyap. Menghadapi Suhan saat ini, dia bertindak sepenuhnya seperti seorang junior, tidak lagi berani bermimpi bahwa dia bisa sejajar dengan Suhan dan menikmati gelar anak ajaib. Mendengarnya hari ini, sungguh mencerahkan dan tepat sasaran. Teori hidupmu telah menunjukkan jalan menuju kultivasi kepadaku. Pemahamanmu tentang Dao Agung sungguh sesuatu yang kukagumi sampai ke titik sujud. Terlepas dari apakah kekuatan langit dan bumi ini benar atau salah, aku sangat berterima kasih padamu. Ini adalah bantuan yang luar biasa, sebanding dengan menyelamatkan nyawa, atau bahkan melebihinya. Kumohon, pemimpin Sekte Su, terimalah penghormatan dari junior ini. Bukan hanya dia, Fang Xijin juga menatap Suhan, mata indahnya dipenuhi keterkejutan. Fang Sun berdiri di sana dengan tatapan kosong, sosok Suhan membesar tanpa batas di benaknya. Ia sepertinya mengerti mengapa Suhan selalu menjadi jiwa di mata anggota Sekte Phoenix. Dia memang sangat mengagumi Suhan sebelumnya, tetapi itu semua karena kejayaan Suhan di masa lalu. Jika mereka mengabaikan gelar Kaisar Kuno Naga Iblis, mengingat kesombongan Fang Sun, dia mungkin hanya akan berpikir bahwa Suhan sedikit lebih kuat dari dirinya. Bahkan sikapnya yang sopan dan hormat terhadap Suhan hanya karena Su Yao. Tapi sekarang, Fang Sun sangat terkejut. Rasanya seperti banyak orang mengatakan sesuatu yang sangat lezat, dan Anda selalu ingin mencobanya, dan Anda setuju bahwa itu lezat, tetapi Anda belum pernah benar-benar memakannya. Hanya setelah Anda mencicipinya, Anda akan benar-benar mengerti bagaimana rasanya. Dia bukan keturunan kehancuran, dia juga bukan anak ajaib. Fang Sun berteriak dalam hatinya, dia ayah mertuaku. Dia juga Kaisar Kuno Naga Iblis. Di dalam wilayah suci, merupakan hal yang umum bagi kekuatan-kekuatan besar untuk menghabiskan sejumlah uang yang sangat besar untuk mengundang seorang pakar tertentu guna memberikan ceramah. Bahkan, dalam ceramah pun sering muncul orang-orang jenius yang tiba-tiba mendapat pencerahan dan mampu menembus batas-batas kemampuannya. Satu percakapan dengannya bernilai lebih dari 10 tahun belajar, ini benar-benar kenyataannya. Berapa banyak orang yang dapat sepenuhnya melihat segala sesuatu yang mereka pahami dan mengekspresikannya dengan sempurna dalam bahasa. Prinsip-prinsip mendalam yang dijelaskan oleh Suhan, yang bahkan memungkinkan Zhong Lin dan para jenius setan lainnya yang tidak pernah mengolah Dao Agung untuk memahaminya, benar-benar luar biasa. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakuinya. Selain kultivasinya, Suhan tidak pernah kehilangan apapun lagi. Guru sekte kami sangat hebat, kami sangat mengagumi Anda. Semua orang di Sekte Phoenix membungkuk dan bersujud menyembah pada saat ini. Alam semesta melahirkan dunia, dunia berevolusi menjadi langit dan bumi menciptakan kekuatan, dan kita telah memperoleh kekuatan. Suhan berkata dengan suara berat, tepatnya, bukan kita yang memiliki kekuatan, melainkan kita, dan semua kehidupan, adalah bagian dari kekuatan ini. Kitalah yang membentuk kekuatan ini, jadi kekuatan apapun yang kita miliki, entah itu kultivasi seni bela diri, kultivasi fisik, kultivasi darah dan ki, atau apapun, adalah kekuatan langit dan bumi. Keheningan menyelimuti suasana sekitar.
Semua mata tertuju pada Su Han. Penuh dengan kejutan, keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan. Tergantung pada sudut pandang mereka, emosi mereka secara alami akan berbeda. Para anggota Sekte Phoenix terkejut luar biasa, para jenius setan merasa ngeri, dan yang paling tidak dapat dipercaya adalah Pangu Xingzi. Jika kita menyerang bersama, bisakah kita menghancurkan penghalang cahaya ini? Gumam Anzen. Saya tidak tahu, tapi saya bisa mencobanya. Su Han merenung sejenak, lalu bertanya, saat kalian tiba, apakah kalian semua menyerang bersama-sama? Zonglin dan yang lainnya terkejut, lalu menggelengkan kepala serempak. Mereka mencapai lantai 15.000 pada waktu yang berbeda, dan mereka semua saling membenci. Meskipun berasal dari ras yang sama, mereka dipenuhi dengan kesombongan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerang bersama? Misalnya, Zonglin percaya bahwa kekuatannya adalah yang terbaik, dan dia bahkan tidak menganggap Han Bei serius. Jadi, mengapa dia merendahkan dirinya dan bergabung dengan Han Bei? Sebelumnya aku pernah berkata bahwa 3 alam murni tampaknya memiliki semacam simbolisme, dan sekarang aku akhirnya mengerti apa simbolisme itu. Tatapan Su Han menyapu jenius keajaiban manusia dan setan, akhirnya tertuju pada Pangu Xingzi. Secara kebetulan, pada saat itu, Pangu Xingzi juga sedang melihat Su Han. Tatapan mereka bertemu, percikan api beterbangan, dan tampak seolah-olah hanya orang lain yang tersisa dalam tatapan mereka. Apa artinya? Tanya Pangu Xingzi sambil tersenyum. Su Han menyipitkan matanya dan akhirnya mengucapkan 2 kata, persatuan. Kata-kata ini mengejutkan banyak anak ajaib sekali lagi. Apa maksud pemimpin sekte dengan ini? Tanya Ling Xiao pertama. Cidong mencibir, Su Han, kau bercanda. Apa yang kau sebut persatuan itu bukan hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk ras setanku. Itu benar-benar konyol. Saat kau memimpin domain suci, kedua ras itu adalah musuh bebuyutan. Sekarang setelah kau terlahir kembali, kau seharusnya tahu bahwa dendam kita tak terdamaikan. Kenapa kau semakin memburuk? Sekalipun apa yang kau katakan tentang kebenaran hidup itu benar, itu hanya berlaku untuk alam 3 makhluk murni. Jangan berpikir bahwa hanya karena kami bersedia bergabung denganmu, itu berarti kedua ras berdamai. Kami tidak mewakili seluruh ras setanku. Zonglin juga mencibir, hanya ini saatnya. Setelah kenaikan ke surga selesai, debu menjadi debu, abu menjadi abu, dan aku tidak akan membiarkan satu pun manusia yang pantas dibunuh. Kamu terlalu memikirkannya, ya. Sui mencibir, di dunia setan, kalian semua jenius, tapi di mata sekte Phoenixku, dan di mata master sekte Phoenixku, kalian hanyalah sekumpulan sampah. Eksistensi macam apa master sekte itu? Kenapa dia perlu menjilatmu? Aku sarankan kalian menahan napas. Ketika manusia membunuh setan di masa depan, mereka tidak akan ragu melakukannya. Itu yang terbaik, Zun Yu mencibir. Kedua ras itu terkunci dalam konfrontasi sengit, tetapi Su Han tampaknya tidak mendengar kata-kata ini, tatapannya tertuju pada Pangu Xingzi. Anzen menatap Su Han, lalu Pangu Xingzi, dan akhirnya berkata, menurut apa yang kau katakan, jika kedua ras benar-benar perlu bersatu, lalu siapa musuh yang harus mereka hadapi? Dunia ini luas, dan tidak terbatas pada Bima Sakti dan langit berbintang. Su Han mengalihkan pandangannya dan tersenyum, ada surga di atas surga, apa kalian belum pernah mendengarnya? Siapa yang berani bilang Bima Sakti dan langit berbintang adalah ujung dunia? Siapa yang berani bilang hanya ada satu dunia di bawah langit? Lalu dari mana asal kata alam semesta? Maksudmu, ada dunia lain dan ras lain di luar Bima Sakti? Anzen mengerutkan kening. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi kau tidak pernah mempercayaiku, kata Su Han dengan tenang. Berhenti menyebarkan rumor di sini. Sekalipun kau pernah menjadi ahli alam berdaulat, kau mungkin belum meninggalkan Bima Sakti, kan? Bagaimana kau tahu ada dunia lain di luar Bima Sakti? Feng Qi mencibir, sekalipun dunia lain benar-benar ada,
itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, kita bahkan belum berada di alam suci. Yang seharusnya kita bicarakan sekarang bukanlah dunia luar, melainkan 3 alam murni di hadapan kita. Karena kau begitu percaya diri, kenapa kau tidak mencoba dulu? Kalau kita mau bergerak, kita semua harus bergerak bersama. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Su Han menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu mari kita serang bersama. Feng Qi dan para jenius iblis lainnya mengangguk. Tanpa banyak persiapan, mereka telah lama pulih, bahkan meskipun kekuatan internal mereka telah terkuras. Oleh karena itu, setelah Su Han dan Feng Qi membuat keputusan, semua orang mengambil tindakan dan membombardir layar cahaya pada saat yang bersamaan. Beng, beng, boomim. Serangkaian suara menggelegar terdengar, dan segala macam warna muncul dari layar cahaya. Cahaya yang kuat itu menyilaukan dan menyilaukan, dan riak-riak bahkan menyebar keluar dari pusat layar cahaya ke segala arah. Layar cahaya tampak bergetar sedikit, tetapi tidak pecah. Meski begitu, hal itu tetap membuat pupil mata Zonglin dan yang lainnya mengecil. Mereka semua sudah melancarkan gerakan sebelumnya, tetapi serangan mereka bahkan belum menimbulkan riak pada layar cahaya. Pada saat ini, layar cahaya bergetar, membuktikan bahwa metode Su Han efektif. Apa yang dikatakannya memang benar. Hal ini membuat banyak manusia semakin bersemangat. Karena metodenya benar, itu membuktikan bahwa kebenaran hidup Su Han juga benar. Suara mendesing. Sesaat kemudian, sebuah prasasti batu muncul dari dalam layar cahaya. Kali ini, tak ada kata-kata yang terukir pada prasasti batu itu, tetapi muncul tanda-tanda panjang menyerupai goresan kuku di atasnya. Jumlahnya ada 10. 10 tanda panjang di atasnya semuanya berwarna sama dengan prasasti batu. Namun, garis paling bawah menunjukkan sedikit cahaya biru dan merah. Samar-samar, seolah bisa menghilang kapan saja, tetapi jelas ada. Apa itu? Binatang suci klan malam berbintang mengerutkan kening. Apakah itu sebuah pertanyaan? Suara Zonglin agak suram, itu terbentuk secara alami dari kekuatan kita. Dengan kata lain, prasasti batu ini akan mengumpulkan semua serangan yang kita luncurkan hingga 10 tanda panjang biru dan merah terisi penuh. Baru setelah itu, 3 alam murni akan terbuka, kata Han Bei. Kalau begitu, kalian semua seharusnya berhenti menyembunyikan sesuatu, kan? Su Han tersenyum dan berkata, mungkin keberuntungan di 3 alam murni berkaitan dengan kekuatan serangan kita. Siapapun yang melepaskan kekuatan paling besar akan menerima keberuntungan terbesar dari 3 alam murni. Omong kosong. Feng Qi berkata dengan dingin, kami tidak menggunakan kekuatan penuh kami tadi, tapi kau juga tidak jauh lebih kuat. Aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Jadi haruskah kita berdua mengerahkan seluruh kekuatan kita mulai sekarang? Tanya Su Han sambil tersenyum. Lakukan sesukamu. Feng Qi berbalik, mengabaikan Su Han, dan sekali lagi membombardir layar cahaya. Namun, serangannya sendiri sama sekali tidak efektif. Bukan hanya layar cahayanya yang tidak responsif, tetapi rona biru dan merah pada tablet batu di dalamnya juga tidak bertambah sama sekali. Adegan ini, meski sudah diantisipasi, tetap saja menyebabkan banyak anak ajaib mengerutkan kening sekali lagi. Mereka semua ingat pesan yang disampaikan Su Han sebelumnya, persatuan. Jika kekuatan kita benar-benar milik kekuatan langit dan bumi, maka serangan dari satu orang saja seharusnya dapat meningkatkan cahaya biru dan merah. Lagi pula, untuk saat ini, loh batu itu perlu dikumpulkan, daripada diledakkan sekaligus oleh semua orang yang bekerja sama. Tetapi mengapa prasasti batu hanya menyerap serangan mereka ketika semua orang bekerja sama? Mungkinkah tangga menuju surga ini mencoba memberitahu saya sesuatu melalui kejadian ini? Mungkinkah? Apakah setan dan manusia benar-benar perlu bersatu? Apakah benar-benar ada ras lain di luar Bima Sakti? Apakah ini sebuah peringatan atau pertanda? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.